Di brand modern dia bilang di strong exhaustive concordance kata short berasal dari yakat. Ini kita cek saja langsung ke kamusnya. Yasat. Oh dia bilang lah yacat ya. Ini saya baca yakat. Yasat. Nah ternyata ada shortnya. Nah ini tidak ada o ya, perhatikan tidak ada waf ya di sini ya. Ini nanti saya menjelaskan Ibrani kuno jadi enak. Perhatikan di kamus konkordansi yang etimologi ya. Dia kata verbnya sat sd saja, tidak ada wafnya. Jadi artinya waf ini bukan kata dasar. Hanya bunyi ya. Jadi short kata dasarnya sd saja. Yat itu penanda verb saja. Kata la itu subjeknya gitu ya. Establish, found, fix. Nah, kata yasat kita perhatikan ada makna founded. From the day it was founded. Nah, jadi artinya kata semacam mendirikan gitu ya, menemukan. Fix itu bisa dianggap perbaikan gitu ya. Kalau di Brown River Tricks ada kata apa lagi ya nih? Selain establish, fix or sit themselves. Nah, ini semacam orang duduk. Jadi orang duduk itu dianggap fix, sit themselves close together, conclave. Be founded, found menemukan, establish mendirikan, appoint, ordain. Nah ini kata-kata yang mirip ya. Founded, ya itu. Appoint, take counsel. Nah kata yasat sebagai kata verb ya. Kalau satu kan kata benda ya. Karena majelis. Nah kata kerjanya, jadi nggak tahu kalau kita bahasa Indonesia terjemahkan yasat ini apa ya? Memajeliskan. Kita agak sulit kalau menerjemahkan. Kata kerjanya yasat, dia tuh kayak ini pengambil keputusan, mengambil keputusan. Appoint, memerintahkan. Take counsel, instruct, ini memerintahkan ya. Jadi short, Dewan Ilahi Majelis punya tugas atau kata kerja memerintahkan, memutuskan, mendirikan gitu ya. Ordain itu kan ya kayak perintah ya. Jadi kata yasat sebagai bentuk kata kerja dari short itu dia tugasnya adalah mengambil keputusan. Jadi majelis short ini mengambil keputusan, kemudian memastikan keputusan itu berjalan. Jadi seperti kalau di negara itu ya pengadilan gitu. Jadi short itu sama dengan pengadilan. Pemahamannya seperti itu. Makanya ini saya gunakan di dalam doa-doa legal ground, doa-doa berbasis hukum. Artinya doa, pokok doa yang saya doakan, saya minta, saya protes itu ada dalilnya. Jadi kayak keputusan hukum kan ada menimbang, mempertimbangkan, melihat dan sebagainya. Jadi ada fakta-fakta hukum. Jadi harus fakta-fakta hukum, tidak boleh asumsi. Nanti di dalam berdoa dengan cara legal ground kita hanya bisa menggunakan fakta-fakta hukum gitu. Misalnya nanti kita bahas tentang Ayub ya. Dia orang benar, dia perfect di ayat pertama, Ayub 1 ayat 1 ya. Tapi dia kena petaka. Nah ini kan jadi masalah, bagaimana seseorang yang disebut sempurna bisa kena petaka? Pasti, nah ini teorinya ya, pasti ada celah hukum cacatnya. Nah nanti kita belajar bagaimana mengenali cacat seseorang. Oke, itu Oke, lanjut kita kembali ke materinya. Nah, itu penjelasan singkat dari 5475 ya. Jadi short dan yasot gitu ya, atau yasat itu artinya majelis, tugasnya memutuskan atau memerintahkan. Jadi memutuskan ini tidak sekedar memutuskan ya, dia punya wewenang gitu ya. Dia punya instruction ya gitu. Kemudian kita lihat contoh-contoh. Saya hanya mengambil contoh nggak banyak karena ada banyak sekali, jadi saya hanya mengambil beberapa. Di Yesaya 6. Jadi di Yesaya 6
ada Raja Uziah gitu ya, ada cerita tentang pada tahun kematian Raja Uziah, maka aku ini siapa? Yesaya ya tentunya. Aku melihat Tuhan duduk di sebuah tahta tinggi dan menjulang, dan jubahnya memenuhi tempat suci. Jadi Tuhan yang dilihat Yesaya itu punya apa istilahnya, wujud seperti manusia lah kira-kira ya, karena dia duduk, ada tahta itu kayak kursi lah, tinggi menjulang, dia juga punya jubah gitu. Jadi mirip manusia berarti. Di atasnya, nah kata di atasnya nyanyi ke apa gitu ya. Dari para seniman gitu ya, biasanya mereka menggambarkan para serafim ya, diterjemahkan paling tepat ya para seraf, karena imnya itu kan jamak. Jadi para seraf itu berdiri di atasnya. Atas mana gitu ya? Bisa di atas tahta atau bagaimana? Biasanya penggambaran seniman Eropa Kristen itu dia melayang-layang. Jadi kayak ini ada Zeus, ada dewa-dewa yang mirip-mirip ya. Jadi meniru konsep dewa-dewi Yunani atau Romawi. Nah, ini bisa diperdebatkan kata di atas itu maksudnya apa? Nyanya ke atasnya apa gitu ya. Tapi kira-kira gitu, ada suatu tahta besar, kemudian di sekeliling Tuhan ini yang berjubah ini ada para seraf dengan 6 sayap gitu ya. 2 sayap menutupi wajah, 2 sayap menutupi kaki, 2 sayap terbang. Jadi kayak peri gitu ya, tapi bersayap 6, terbang di sekeliling tahta ini. Kemudian mereka saling berseru ya. Ini berseru kepada yang itu, artinya mereka saling berbalas-balasan. Kudus-kuduslah Adonai Sebaot. Nah, ini muncul kata Seba tadi yang saya bahas. Kenapa di sini menggunakan kata Seba? Gelar ketuhanan Adonai adalah Seba gitu. Itu menarik. Karena kata Seba, nanti kita lihat di kamus, artinya adalah tentara. Nah, jadi kata Sot itu dimaknai gitu. Di dalam nama ketuhanan adalah Seba. Kata Seba itu tentara. Jadi kalau diterjemahkan itu Adonai Seba berarti Adonai Yehuwah yang bertahta. Ini tafsir ya. Di atas para bala tentara langit, kira-kira begitu. Kenapa seperti itu? Karena tahta ketuhanan ini ditopang oleh 4 kerubim. Jadi artinya para kerubim ini Saba, tentara langit. Bukan seraf ya, ini kerub ya. Di atasnya ada tahta, terus ada Tuhan. Jadi makanya orang sering membuat frasa bahwa Tuhan itu bertahta di atas para kerub. Karena yang menopang tahta itu ya kerubim ini, para kerub ya. Seperti itu. Kemudian Yesaya berkata, celaka aku telah melihat Raja Adonai Sebaot. Dan seterusnya. Nah, dia bilang siapa yang akan kutus? Nah, seterusnya dan seterusnya. Ini silakan dipelajari sendiri. Kemudian saya fokus ke kata ini ya, kata Sotnya di Yeremia 23. Adonai Sebaot bersabda gitu ya, jangan dengarkan perkataan nabi yang bernubuat kepadamu, mereka bodoh dan seterusnya. Jadi ini Yeremia melawan gitu nabi-nabi palsu. Jadi di sini ada perbedaan gitu ya. Here the distinction between a true prophet and false one is simply that true prophet has stood in the sight of the Lord. Jadi nabi yang benar berdiri di sot ketuhanan gitu ya, di dalam majelis ketuhanan. Artinya nabi itu seperti Abraham tadi, dia adalah anggota sot gitu ya, anggota majelis atau anggota dewan ilahi. Kenapa? Karena kepada para nabi Tuhan menyingkapkan rahasianya, secret plan-nya. Mengujinya begitu ya. Jadi seorang nabi dan yang bukan nabi itu dites dengan kriteria ini gitu. Apakah dia berdiri sebagai anggota dewan ilahi. Seperti itu. Pemahamannya dari orang-orang Yahudi seperti itu.
Oke, nah ini tadi sudah saya bahas shotnya. Nah ini saya lampirkan kamus Ibrani kuno dari kata shot